Bapak Ibu, mari kita akan memulai ibadah kita pada saat ini. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang di surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas anugerah kasih yang kami rasakan di pagi ini. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau telah memberkati istirahat kami dan Engkau memperkenankan kami menikmati sudah pagi di hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memulai ibadah kami untuk mengawali musyawarah majelis tasis pada saat ini. Biarlah kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan juga memberkati ketika kami berproses dalam bermusyawarah. Kami serahkan ya Tuhan di dalam kami bermusyawarah dan kami akan mengawali dengan ibadah. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengawali ibadah ini dengan kita menyanyikan pujian dalam pelengkap hidup jemaat nomor 187, bait pertama, kedua, dan ketiga. Di bait yang ketiga, jemaat nanti tunggal untuk bangkit berdiri. PKJ 187, Ku dengar suara Yesus.
majelis klasis Gereja Berdaya ini dengan pengakuan bahwa sumber pertolongan kita ialah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dipersilakan duduk. Marilah kita menerima nas pembimbing yang pada saat ini diambil dalam Mazmur pasal 100 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Amin. Marilah kita menyanyikan kembali pujian dalam pelengkap hidung semangat nomor 105, bait pertama dan kedua, Gereja Bagai Bahtera. Amin.
kita menyatakan pengakuan dosa dan menerima pemberitaan anugerah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah hukum kasih yang Tuhan berikan, agar kita dapat menjaga anugerah keselamatan dari Tuhan. Kami rindu memelihara kasih-Mu dengan membangun perdamaian, keadilan, dan keutuhan ciptaan. Kami rindu menjalankan hukum kasih, sehingga kami sekeluarga dapat bersama bersahabat dan semua. Tuhan, jemaat diundang bagi berdiri. Kita akan menerima berita anugerah yang diambil dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat yang ke-8. Demikian firman. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesuba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Bertolong-tolonglah menjaga anugerah Allah, demikian kita akan memenuhi hukum Kristus. Amin. Mari kita nyatakan kepada Tuhan dalam Kidung Jemaat nomor 428, bait pertama dan kedua. Lihatlah sekeliling. Ya Bapa, segala tulisan yang diilhamkan Allah ialah firman yang bermanfaat untuk mengajar kami, untuk menyatakan kesalahan-kesalahan kami, untuk memperbaiki kelakuan kami, dan untuk mendidik kami dalam kebenaran Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-21. Efesus pasal 2 ayat yang ke-21. Saya undang kita semua untuk membacanya pada hitungan yang ketiga.
Efesus 2:21, demikianlah firman. 1, 2, 3. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Berbagi setiap kita yang membaca dan merenungkan firman dalam hidup kita sehari-hari, sabda abadi. Shalom Bapak Ibu. Selamat datang di rumah kita bersama GKS Basement dan Mataram. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang akan mendasari kita dalam melaksanakan musyawarah ke-59 Majelis Klasis GKS Basement Klasis Bandar Jaya terambil dari Efesus pasal 2 ayat 21 yang tadi kita baca bersama-sama, yang sekaligus menjadi subtema dari musyawarah kita kali ini, yakni di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, dari nas yang dituliskan oleh Rasul Paulus ini, kita menyadari bahwa ada kata tumbuh di sini. Maka yang disebut sebagai bangunan itu bukan bangunan yang tidak hidup, tapi bangunan yang hidup. Ia harus tumbuh. Kita bicara tentang gereja, bagaimana gereja itu harus bertumbuh. Dan kita adalah bangunan yang bertumbuh itu di dalam Kristus. Setidaknya ada 2 poin yang menjadi catatan bagi Rasul Paulus bagaimana seharusnya gereja yang bertumbuh itu. Yang pertama ialah gereja itu bertumbuh harus dengan rapi tersusun. Bagaimana kita berbicara tentang sesuatu itu diatur, ditata sedemikian rupa dengan baik sehingga menjadi rapi. Sesuatu yang rapi itu sangat menyenangkan. Sesuatu yang rapi itu sangat mengenakkan mata, mengenakkan orang yang menikmatinya. Tentu kemudian kita tidak berbicara tentang bagaimana gereja itu kemudian harus menjadi gereja yang akan berfokus pada hal-hal yang administratif dan birokratif saja. Tentu itu akan menjadi gereja yang kemudian mematikan karya-karya Roh Kudus di dalamnya. Kita tidak kemudian mempertentangkan hal tersebut, tapi kemudian kita berbicara tentang hendak menunjukkan kepada kita semua bahwa bagaimana semua unsur bangunan dalam Yesus itu yang mempunyai karunia dan potensi yang berbeda-beda harus disusun rapi menjadi rangkaian kerja dan karya bagi gereja. Kerja dan karya gereja dalam memenuhi tugas panggilan Tuhan di dunia. Tugas panggilannya ya, kita sudah tahu bersama bagaimana kita bisa bersekutu, bersaksi dan juga melayani. Ini semua berbicara tentang perencanaan dan manajemen yang baik. Dan perencanaan dan manajemen itu pun adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang tentu kemudian kita menyadari dan memahami bahwa ilmu pengetahuan itu adalah anugerah Allah yang harus dimanfaatkan dan digunakan sebaik-baiknya. Dalam hal ini kita mau melihat bahwa gereja selalu ditantang oleh zaman untuk mau belajar. Gereja ditantang oleh konteks untuk mau melihat. Gereja ditantang oleh apa yang ada di luar dari dirinya untuk kemudian bisa berkarya. Karena Bapak Ibu, kita adalah gereja yang kemudian gereja reformasi dengan semangat gereja reformasi, Ecclesia Reformata Semper Reformanda, di mana gereja reformasi harus selalu direformasi. Dan reformasi itu, perubahan itu akan bergerak progres yang baik jikalau didasari dengan belajar. Di samping itu, rapi tersusun juga berbicara tentang bagaimana masing-masing unsur bangunan itu dapat berfungsi dengan baik. Ini berbicara tentang kontribusi dan tanggung jawab. Kita bicara tentang bagaimana setiap unsur dalam gereja bisa memberi kontribusinya dan bertanggung jawab atas kewajibannya.
Karena jikalau kemudian gereja tanpa kontribusi, maka kemudian gereja itu pun akan kosong lalu mati. Tidak akan ada persekutuan Bapak Ibu tanpa kontribusi. Kita bicara tentang bagaimana karunia-karunia yang Tuhan percayakan dalam bangunan itu masing-masing mengerjakan fungsinya dengan baik. Kalau dalam sebuah bangunan ada yang jadi semen, jadilah semen yang kualitas terbaik. Kalau ada yang jadi bata, jadilah bata dengan kualitas terbaik. Jangan sampai menjadi kualitas-kualitas yang tidak baik, karena nantinya akan mengeroposkan bangunan itu sendiri. Artinya baik unsur-unsur majelis jemaat pada tingkat jemaat, tingkat klasis maupun sinode, kita kemudian saling memberi apa yang bisa kita beri untuk mengupayakan yang terbaik bagi gereja ini. Dan di samping itu kita semua pun punya kewajiban. Ditunjuk dan diutus ke sini pun datang dengan kewajiban. Lalu kita bicara tentang tanggung jawab. Artinya kita semua yang duduk hari ini di sini maupun yang tidak diutus di sana, kita semua punya tanggung jawab dalam menumbuhkan bangunan yang ada dalam Kristus Yesus ini. Bagaimana kita menyadari bahwa masing-masing kita harus mengerjakan tugas dan bagian kita dalam bangunan itu dengan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Yang kedua, kita bicara tentang bertumbuh dengan kekudusan. Kudus itu bermakna khusus, Bapak. Khusus itu identik dengan keistimewaan. Dan sesuatu menjadi istimewa kalau dia spesial, dia berbeda dengan yang lain. Ada dua hal di sini. Satu, dia berbeda, dan perbedaan itu akan terlihat kalau dia tetap ada di dalam yang tidak berbeda itu. Artinya kita akan terlihat khusus kalau tetap kita hidup dalam umum. Apa yang mau disampaikan di sini Bapak Ibu? Bagaimana dengan demikian kita dikatakan sebagai bait Allah yang kudus, maka itu hendak menjelaskan kepada kita untuk menjadi khusus dan istimewa bagi Allah, sekalipun kita ada di tengah-tengah dunia yang sangat umum ini. Umum dengan apa? Bapak Ibu, dunia ini umum dengan pengerusakan dan kebencian, umum dengan egosentrisme dan individualisme. Tantangan gereja hari ini begitu luar biasa, sungguh-sungguh tidak mudah. Kita menyaksikan banyak generasi muda yang sekarang gampang sekali sanksi dengan keberadaan Tuhan. Sanksinya luar biasa. Apakah Tuhan itu ada? Dulu itu pertanyaan abad keberapa Bapak Ibu? Muncul lagi sekarang. Rame-rame menyatakan dirinya agnostik, lalu kemudian ateis. Kalau ditanya pengertiannya apa, ya gue nggak paham juga. Pokoknya kata TikTok begitu. Saya mau tanya di sini, Bapak Ibu yang punya TikTok ada berapa orang? Coba angkat tangan yang punya TikTok. Nah, Bapak Ibu perlu direformasi. Kenapa? Bapak Ibu nggak menjangkau generasi muda yang gampang sanksi dengan Tuhan? Tidak menjawab. Padahal tahun lalu tema kita apa? Gereja yang milenial ya. Kita bicara tentang bagaimana generasi muda ini terancam kehilangan jati dirinya dengan hal-hal yang sangat sepele yang kita lihat di media sosial. Generasi muda ini bahkan tidak hanya bicara tentang pemuda dan remaja, bahkan sampai anak-anak yang lebih pintar daripada bapaknya dalam mengoperasikan smartphone. Pak Bu, kita tidak mulai terhadap smartphone berarti kita belum direformasi. Ya. Itu tantangan yang pertama. Kita juga menyaksikan mental korup sudah merajalela. Kalau ngomongin soal korupsi enteng ya, ala wis biasa. Ya toh? Mulai dari yang paling berkuasa sampai yang kekuasaannya ada dalam rumah tangga, udah korup. Dan rupanya mental korup ini pun disadari oleh bangsa ini, Bapak Ibu. Kita masuk 5 besar bangsa terkorup. Amin. Kita bicara bagaimana manusia kemudian Allah sudah biasa, ya sudah biasa dengan hal-hal yang korup. Korup itu rusak.
dan kerusakan itu menjadi hal biasa buat kita. Yobenlah wis ngene yang ngene wae. Daripada aku yang habis, mending tak habiskan uang yang bukan hak saya ini. Kan sudah biasa nerima suap menyuap, ya, sudah biasa. Tidak hal yang asing lagi. Nompo sarung, coblos muka saya, Bu. Nompo minyak goreng, coblos muka saya, Bu. Pas yang ngasih orangnya di depan kita, coblos kalian di situ ya. 2024 besok pesta di situ, pesta demokrasi ya. Jangan-jangan kita kemudian sudah menjadi orang-orang yang membiasakan diri dengan mental korup di bangsa ini. Kita menyaksikan dan merasakan juga bahwa hari semakin panas, hari semakin derah. Pak Bu, biasanya kalau orang tua dulu memastikan musim itu gampang. Nek wis kalendernya ber dari saya kira nek ber-bernya yo Pak Bu singkong banyak yang tenggelam. Sudah pasti iklim berubah dengan sangat tidak ada kejelasan, itu karena juga ada perubahan cuaca, perubahan iklim. Lalu kemudian kita bicara tentang kemiskinan yang semakin meningkat dengan orang-orang dengan kekayaan yang semakin kaya juga. Enak ya bayar pajak. Lalu kemudian sama pengusaha pajaknya, dirjen pajaknya digunakan untuk memperkaya diri sendiri, ya luar biasa. Pajak makin hari makin naik, masyarakat yang ditekan harga semakin naik, pejabatnya hidup dengan bermewah. Itu sudah pandangan dan pemandangan yang sangat biasa dalam hidup kita di Indonesia. Kita menyaksikan kejahatan semakin menjadi-jadi, Bapak Ibu. Ngeri sekali sekarang motong-motong orang gampang banget motong orang. Saya bingung dah, orang motong kuku aja ngeri gemeteran, ini motong orang. Dan itu terjadi di hidup masyarakat yang tiap hari kalau ditanya orangnya bagaimana Pak, ramah, orangnya baik, sering gotong royong gitu orangnya. Nggak ada yang bilang tiap hari mas serem orangnya, rewokan, gendut, tanggal. Nggak ada, sudah itu bicara soal ini. Orangnya ramah baik, tahu-tahu ngecor perempuan 2 ya, ngecor coba, ngeri nggak Pak Bu? Kejahatan begitu menjadi-jadi bahwa kemudian luar biasanya kerusakan di bumi ini. Kalau gereja masih hidup dengan cara yang demikian, gereja masih tutup mata dengan perkembangan yang demikian, tentu itu tidak kudus ya. Itu tidak khusus, itu umum. Kita tidak kudus begitu. Kalau kemudian kita ditantang untuk belajar mereformasi diri dengan menjawab konteks yang ada pada kita. Gereja yang menjadi khusus bagi Allah, gereja yang senantiasa mengedepankan kerja dan karyanya pada pemulihan dan kasih, pada kepentingan semesta dan mengutamakan kebersamaan. Akhirnya Bapak Ibu, biarlah kita semua yang hadir saat ini menjadi gereja yang rapi tersusun dan menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Selamat merayakan dan menjalankan amanat dari masing-masing jemaat dalam musyawarah ke-59 Majelis Klasis GKSD Klasis Bandar Jaya pada hari ini. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati kita semua. Amin. Satu. Mari kita bersyafaat. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman yang telah dikabulkan. Biarlah firman itu menjadi dasar bagi terlaksananya kami hari ini. Biarlah Tuhan mengaruniakan kepada kami rahmat dan cinta kasih serta hikmat dalam mengerjakan amanah dan tanggung jawab yang kami emban masing-masing kami sebagai majelis klasis yang ada di GKSD Bandar Jaya dan setiap unsur-unsur sinode dan jemaat yang terlibat berproses di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa agar lancar acara ini dari awal hingga akhirnya nanti. Semua keputusan yang terambil
semata-mata tertuju pada kemuliaan nama Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah ya Tuhan bangsa dan negara kami dengan segala konflik dan bencana alam serta krisis-krisis yang terjadi. Biarlah para pemimpin kami dari tingkat tertinggi dan terendah menjalankan amanatnya dengan baik untuk kemaslahatan masyarakat luas. Memberkati juga setiap orang yang hari ini merasakan sakit dan penderitaan. Biarlah Tuhan yang angkat sakit penyakitnya dan Tuhan yang lepaskan dirinya dari penderitaan, menolongnya dan senantiasa memberkatinya. Seluruh doa kami ya Tuhan untuk usaha kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, Amin. Demikian bunyi firman. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berlimpah. Amin. Akan kita barengi dengan kita memuji nama Tuhan dari itu jemaat nomor 432, bait pertama dan bait yang kedua. Nanti untuk bait yang pertama akan kita nyanyikan bersama, sementara nanti persembahan beredar biarlah mujizat jarinya mengalir. Jika padaku bertanya,
kami dalam Tuhan Yesus Kristus, kami membawa persembahan ini yang sebenarnya berasal dari Tuhan juga, bahkan sebenarnya adalah milik Tuhan, karena seluruh hidup kami adalah milik-Mu. Kami mengembalikan sebagian dari ilmu ini untuk dipakai dalam pekerjaan mewartakan Injil-Mu, baik secara lisan maupun tulisan. Kiranya pekerjaan Tuhan semakin meluas dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bersama kita tinggalkan pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Bapa kami dan kepada Yesus Kristus yang yang memberikan kebenaran pada yang kita berdoa naik surga bertolong-tolonglah untuk menghadirkan damai sejahtera Allah dalam kehidupan ini, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam Bapak Ibu sekalian. Puji dan syukur mari kita ucapkan kepada Kristus Yesus sebagai Kepala Gereja yang telah menjadikan dan menyediakan hari yang indah ini bagi kita, sehingga kita bisa bertemu dan duduk bersama untuk melaksanakan musyawarah yang ke-59 Majelis Klasik DKSBS Klasik Bandar Jaya yang tahun ini dilaksanakan di DKSBS Bandar Mataram. Kami selaku Majelis Jemaat DKSBS Bandar Mataram menyambut Bapak dan Ibu dalam kasih persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya menjadi harapan bagi kita bersama agar MMK ini dapat berjalan dengan lancar dengan selalu menerapkan nilai-nilai kasih dan persekutuan dalam setiap pengambilan keputusan. Selain itu, kita juga berharap agar melalui MMK ini bersama kita dapat meningkatkan kualitas pelayanan kita, baik dalam hal bersinode, berkasih maupun berjemaat sesuai dengan tema kita untuk menjadi gereja yang mandiri dan terbuka dengan subtema kita di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Harapan kita seluruh jemaat dewasa yang terhimpun dalam DKSBS Klasik Bandar Jaya yang dapat menjadi gereja yang rapi, tersusun dan menjadi bait Allah yang kudus dalam melaksanakan tugas panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Akhirnya kami Majelis Jemaat dan seluruh jemaat DKSBS Bandar Mataram mengucapkan selamat bermusyawarah. Kristus Sang Kepala Gereja memberkati kita sekalian. Amin. Saya sudah.
Bapak Ibu diundang kembali berdiri, kita akan menyanyikan Mas IPS. Selanjutnya sambutan MPK Klasis Bandar Jaya, dipersilakan. Selamat pagi, shalom. Puji dan syukur kita boleh panjatkan kepada Tuhan. Pada tahun 2023 kembali gereja-gereja seklasis Bandar Jaya berkumpul untuk bersama-sama bermusyawarah. Agenda rutin tiap tahun sampai dengan saat ini, dan tidak melanggar tata gereja karena sekurang-kurangnya setahun sekali gitu ya. Artinya 2 tahun sekali boleh gitu ya. Jadi kalau mau diusulkan 2 tahun sekali, seluruh majelis klasis boleh hadir, tidak ada utusan, silakan juga. Tinggal bagaimana panitia setempat dan MPK nantinya, sehingga menjadi kerinduan. Sekalipun di tahun 2023 ini kita sudah 2 kali setelah COVID. Jadi pertama kali COVID ya di tahun 2020 kita hanya secara virtual, dan di tahun 2021 itu adalah para utusan saja, jadi para MPK-nya. Dan di tahun 2022 di GKSW Susangagung, dan saat ini di tahun 2023. Dan ini sepertinya pertama kalinya dari Saudara Mataram begitu ya, untuk mengadakan
Mataram. Jadi pertama kalinya akan diucapkan selamat untuk DKSBS Bandar Mataram dan panitia bersama panitia pelaksana juga seluruh anggota jemaat DKSBS Bandar Mataram sungguh luar biasa. Harapan kami sebagai MPK DKSBS Klasis Bandar Jaya tentunya musyawarah ini bukan agenda yang untuk saling menjatuhi hukuman atau menghakimi, tapi mari kita bersama-sama bergembira dan bersama-sama memang memutuskan menyepakati hal-hal yang akan kita kerjakan dalam waktu-waktu yang akan datang. Evaluasi tentang kegiatan yang lalu mungkin itu sebuah hal yang belum, tapi itu biarlah menjadi pemicu untuk kita melangkah ke depan semakin lebih baik. Dan bukan hanya MPK saja atau saya saja, tapi kita semua tentunya. Dan sekali lagi selamat untuk Majelis Jemaat DKSBS Bandar Mataram dan seluruh anggotanya. Selamat untuk kita semua Majelis Klasis DKSBS Klasis Bandar Jaya untuk bersama melaksanakan musyawarah ke-59 Majelis Klasis DKSBS Klasis Bandar Jaya. Tuhan memberkati kita. Terima kasih sambutan dari MPK Klasis Bandar Jaya. Bapak Ibu diundang kembali untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan himne Sinode DKSBS.
GKSBS. Waktu dipersilakan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, Shalom. Kepada yang kami kasihi MPK GKSBS Kramat Jaya, kepada Bapak Ibu, Ketua, Diaken, dan Pendeta di Klasis GKSBS Kramat Jaya, kami kasihi, dan seluruh jemaat yang juga hadir bersama-sama untuk bisa merayakan kebersamaan di MMK ke-59 GKSBS Klasis Kramat Jaya. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya yang berdiri di sini mewakili MPS, Majelis Pimpinan Sinode GKSBS, hadir bersama dengan Bapak Pendeta Nikurius dan saya sendiri, Pendeta Dono Wahyono. Bapak Pendeta Nikurius itu pendeta jemaat di GKSBS Sukoharjo, masuk Klasis Tanjung Karang. Dan saya dari GKSBS Palembang, masuk Klasis Palembang. Ini kali pertama saya ke sini, dan mungkin juga Pak Pendeta itu sudah begitu ya. Kali pertama ya Pak. Untung nggak kesasar. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya menyampaikan salam dari Ketua MPS Bapak Yohanes Eko dan juga Ketua Sekretaris MPS Bapak Pendeta Erik Purba, yang memang karena kami sebagai MPS, karena banyak penyelenggaraan kegiatan-kegiatan termasuk ya, MMK di Santero GKSBS, maka kemudian untuk menghadiri MMK di klasis-klasis GKSBS itu dibagi-bagi. Kebetulan yang memperoleh kepercayaan untuk hadir di tempat ini Pak Pendeta Nikurius dan saya. Pertama-tama kami menyampaikan salam hangat dari seluruh anggota MPS dan juga seluruh jemaat se-Sinode GKSBS. Karena sepertinya kalau kita jalan sekarang untuk bisa bertemu dengan satu yang lain itu memang tidak mudah ya. Tapi hebatnya GKSBS itu meski jarang ketemu tetap setia sebagai GKSBS. Kami dari MPS juga menyampaikan sukacita bahwa GKSBS Klasis Kramat Jaya pada akhirnya juga sudah bisa menyelenggarakan kembali MMK yang sifatnya sudah tatap muka lagi. Kalau sebelumnya tadi ceritakan tahun 2021 masih virtual, 2022 sudah semi virtual ya mungkin ya, masih virtual. Nah sekarang sudah kita bisa ketemu asli wajahnya, bertatap muka satu dengan yang lain. Ini sesuatu yang luar biasa setelah pandemi COVID-19 yang memang luar biasa menghantam kita semua, bukan hanya di Klasis Kramat Jaya, tetapi juga klasis-klasis yang lain. Kalau di Bandar Jaya mungkin jaringan mungkin bisa lebih lancar. Kalau di tempat lain, Bapak Ibu Saudara, ada banyak yang juga tidak lancar jaringannya sehingga untuk berjumpa secara virtual saja sulit. Tapi semangat kita ekspresi memang luar biasa. Maka saya setuju tadi ketika kemudian dalam MMK tahun ini di Bandar Mataram ini mengangkat subtemanya tadi di dalam dia tumbuh seluruh bangunan tapi tersusun menjadi baik oleh kudus di dalam Tuhan. Tuhan menjadi tetap pokoknya, tetapi kita bertumbuh, tetap bertumbuh, dan bertumbuhnya tidak sendiri-sendiri, bersama-sama sebagai satu bangunan, yaitu GKSBS. Meski terpisah di antara di 4 provinsi, di Lampung, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Jambi.
Semoga MNK ini diwarnai dengan semangat kebersamaan, tetap menjadikan Tuhan Yesus sebagai landasan, sebagai pokok bangunannya, dan kita bertumbuh di atasnya. Dan semoga juga MNK ini juga bisa melahirkan keputusan-keputusan strategis dalam rangka terus memenuhi tugas panggilan khususnya GKSPS Surabaya untuk menjadi bagian dari Sinode GKSPS dan untuk juga menjadi bagian dari Gereja Tuhan di bumi ini. Selamat bermusyawarah, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.